Halo Rais, Ya, halo Mister. selamat pagi. Apa kabar Rais? Baik Mister. Alhamdulillah. Oke, pagi hari ini bagaimana di sekolah seminggu kemarin? Kenapa Mister? Sekolah minggu ini seperti apa? Seperti biasa atau Biasa ada aja. hal menarik? Biasa Enggak aja. di. Ya, Oke, tadi udah sarapan? udah Mister. Sama apa? Bihun Yes, bihun. Bihun diapain? digoreng. Oh, bihun goreng. Oke, sip, 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 sip. Bentar. Nah, kita akan mulai aja kelas kita hari ini ya. Pada tekan share screen dulu. Minggu kemarin kita udah belajar mengenai nested control constructs. Ya, dan hari ini kita akan belajar mengenai functions and modules. Oke? Oke. Nah, jadi kita masuk ke modul 3 mengenai functions and modules. Functions, apa itu functions? Fungsi. Rais. Fungsi, betul ya. Hmm. Jadi nanti kita akan berbicara tentang yang namanya fungsi. Nah, lagi loading ya. Nah, tentang fungsi, betul banget gitu ya. Jadi kita akan belajar mengenai functions. Misal, gimana contohnya? Jadi kalau em, misal Rais mikirin makan, kalau misalnya mau makan gitu ya, Hmm. berarti apa yang akan Rais lakukan? Kalau di dalam otaknya Rais mikir mau makan gitu, yang nanti Rais lakuin apa? Cari makan. Apa aja prosesnya, langkah-langkahnya? Memutuskan apa yang ingin dimakan. Memutuskan apa yang dimakan gitu ya. Terus habis itu ke dapur, mungkin ya habis ke dapur Ya. ambil piring, ambil nasi, ya dan seterusnya. Oke. Sama kayak di function juga. Jadi function itu ibaratnya nanti Rais punya satu nama gitu ya, print label. Hmm. Ntar itu tuh ibaratnya ya udah kayak makan aja. Kalau makan kan tadi panjang prosesnya. Nah ini Hmm. nih. Jadi kalau kamu panggil makan, ntar 6 baris kode dijalankan. Jadi pas kamu panggil, ini otomatis menjalankan 6 baris kode. Nggak usah copy paste lagi. Bisa kamu panggil lagi nanti. Oke? Hmm. Nah, itu yang Oke. akan kita pelajarin hari ini. Jadi, kamu bisa ngebikin rangkuman kode pakai satu nama doang. Contohnya apa? Contohnya, nih ya, ada print, input, int, len. Ya, itu yang udah kita belajarin. Terus, yang namanya function itu ada, uh, apa? Ada dua ya, atau tiga sebenarnya. Tiga komponen. Ada nama functionnya apa, argumennya, sama disimpan dalam variabel. Tapi Hmm. tergantung tipenya dulu. Apakah dia bisa atau enggak disimpan ke dalam variabel. Itu ada dua jenis. Contohnya kayak print ini nggak bisa dia disimpan dalam variabel. Ya, Oke. gitu. Nah, cara kita mau bikin kan itu kita tinggal pakai doang ya. Ada print, input. Kalau nanti Rais pengen bikin, kamu pakai yang namanya def. Ntar tinggal kasih nama fungsinya apa, parameternya. Ntar tinggal kasih tab ya. Dan itu adalah body functionnya. Atau function body-nya. Oke? Kalau Oke. misalnya Rais udah beres ngebuat fungsinya, kamu nanti bisa panggil. Contohnya gimana? Contohnya kamu punya fungsi print label. Berarti dia ngeprint 4 kali. Ya. Oke. Nah, nanti ini tinggal dibuatkan di gambar. Kamu kalau panggil print label, ya berarti 4 baris kode ini dijalankan sekaligus. Nih, satu, dua. Ya karena emang dua kali kan di loopingnya ya. Nah, gitu ya. Jadi Oke. kita bisa memanggil beberapa baris kode cuma satu nama doang. Oke? Nah, ini nggak bisa apa nggak ada parameternya gitu ya dalam kurungnya kosong. Kalau misalnya mau ada parameternya gimana? Misalnya kamu eh, ditanya ya lagi, tapi bisa disuruh masukin nama. Jadi kalau namanya Lawrence, yaudah ntar ada namanya Lawrence lagi ya. Nah, nanti di dalam fungsinya kamu ada name nih, Rais. Ntar Oke. tinggal kamu panggil lagi name-nya. Oh.
Ya, jadi pas kamu Hmm. panggil fungsinya itu harus sesuai dengan template ya, itu ada name-nya ya. Jadi Oke. nanti hasil yang baru diinput itu akan masuk ke dalam fungsinya ya. Kita. Ini nanti aja. Ada pertanyaan dulu, Rais? Gak ada, Mister. Oke, tolong share screen, Rais. Kita coba praktekin. Di refresh ya. Nah, nomor satu dibuka. Oke. Jawabannya ada dua. Dua. Yang ini salah ya, yang bawah ini. Oke. Udah, bener. Oke. Nah, coba dibaca Hmm. berarti kita mau fix the box doang ya. Baris satu apa yang salah? Kurung Ini. pintar. Oke. Betul. Terus baris 2, 3, 4 udah benar. 5 juga. 6 apa yang salah? 7. 7 Tujuh. apa yang salah? Lihat habis for Hmm. harus ada apa? Tab. Ya, habis for Def. selalu ada tab. Def gini. Enggak, tab. Ini spasi, spasi. Dev itu buat bikin Oh, fungsi tab. ya. Oh iya. Heeh. Nah, ini berarti apa lagi yang kurang? Kalau kita mau manggil fungsi, Ini ya. kurung. Betul dah. Gitu Oke. doang. Coba kamu checklist. Nah, sip. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, Mister. Lanjut ya. Nah, ini kita udah punya fungsinya nih. Berarti kita tinggal panggil fungsinya, Rais. Tapi harus diinput dulu ya. Berarti buat dulu inputnya ada dua. Name sama dengan input, course sama dengan input gitu. Di sini inputnya. Ah, enggak dong. Enggak di dalam sini. Di bawah. Apa di sini? Di bawah. Ini di bawah baris 4 aja nih. Nah, yes. Input.
Name. Disimpan dalam variabel jangan lupa ya, name sama dengan Oh, oh ya. nah ini juga sama course-nya ya, course Terus, sama dengan input gitu. oke. Oke, terus tinggal panggil deh fungsinya ya, yaitu si student info tadi. Dia pakai for I. Nggak usah, ini kan sekali jadi. Oke, berarti Berarti tab. nggak usah. Kalau tab itu harus ada for-nya. Berarti langsung panggil aja. Langsung panggil aja. Mm-mm. Nah, sesuaikan sama template-nya ya. Ada name, course gitu. Udah, udah, Mister. Udah, beres. Nomor 5. Ini contoh kayak yang di awal tadi ya. Berarti kita bikin dulu fungsinya ya. Cara bikin fungsinya gimana? Fungsinya def. Def, Hmm, namanya namanya terserah berarti ya. namanya terserah. Terus diisi ini Mister itunya. Apa? Dalam kurungnya, parameter yang Ya, nggak usah. masa kan? Kan itu kosong ya. Terus tinggal, hmm. Oke. Nah yes, tinggal kita print aja ya. Ini printnya berarti ada berapa kali? 3 ya. Tuh. Tiga. Mau copy paste boleh ya. Oke. Ctrl C, Ctrl V, biar lebih cepat. Yang ini aja. Enggak, 3 baris ini. Golden Feather nih, name school Oh ya. iya, iya, iya. Berarti satu per satu. Nanti printnya ada 3 ya. Oke, nah betul. Terus tinggal kita buat programnya. Ya, kayak gini. Berarti pertama ada input dulu ya. Oke. Apa simpen dalam variabel ya, lupa.
student kan. Student sama dengan int input ya, biar kita bisa masukin ke dalam looping. Oke. Int input, kayak digambar buat number of students. Kasih tanda petiknya ya, Nih. Oh, iya. Hmm, students, pakai S. Terus Terus, em, udah di looping ya. Berarti pakai for I in range for I student gitu. in student. For I in range, dikurungin ya, student gitu ya. Oke. Terus titik dua ya, jangan lupa kan habis looping. Nah, terus di enter, baru deh kita panggil fungsinya ya, batch. Udah deh, kurungin jangan lupa. Oh iya. Dah. Dah, berarti ini suruh masukin dulu, kamu mau ngelooping berapa kali gitu ya. Nanti tiga munculnya. Uh, Tapi kok salah ya? Hmm. Oh, yang terakhir ini ada nih. At the end of the program, it shall print don't take your badges. Berarti di don't take sini your lagi. badges-nya kita taruh di mana? Enggak. At the end of the programs. Bukan at the Oh, end of the functions. di sini. Ya, tapi itu kan, yes, pintar. Di luar loopingnya ya. Copy paste aja boleh. Dan take your badges. Ya, Sip, ada pertanyaan dulu nggak? nggak ada, Mister. Lanjut ya. Coba, nah ini berarti yang mana? Terus performance. Hmm, Betul, pintar. ya, Sorry. ya. Yakin? Dia kan manggil dulu fungsi print rate, baru print sale. Berarti, Nah, di dalam fungsi print rate ada apa? oh, berarti ini. Heeh. Oke. Lanjut. Nah, ini berarti bikin fungsi, terus kita ngasih tahu statusnya dia dapat berapa persen diskon ya. Ya, Coba, nama fungsinya berarti apa? ke Dev, sini status saya buat, nah diskon boleh. diskon. Mm-mm. Oke. Pertama kita print dulu yang ini ya, your discount gitu.
Nah, baru tinggal kita kasih if-nya. Coba berarti kasih if. Ini kan ada skornya ya. Berarti Ya, Rais perlu masukin skor di dalam tanda kurungnya. Ya ada argumennya. Skor. skor. Nah, baru deh Oke, di baris 3 kamu kasih if, tabnya if ya. Eh, kita buat kayak gini aja. Nah, if nol skornya lebih gede dari nol dan lebih kecil dari 50, maka titik 2 50 titik 2 range 10% diskon gitu di bawahnya. di bawahnya. Hmm, 10% diskon. Oke, lalu Lalu tinggal buat lanjut. kondisi yang kedua ya, Rais. Oh, Elif, oke. jangan lupa, Oh ya, Elif ya. bukan if ya. Elif. Hmm. Oke. Nah, ini pakai sama dengan ya, 50 kurang lebih dari apa? Lebih dari sama dengan ya. Ini sama dengan ini. Lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan Sip. Skor baru kurang dari 100 kita. kurang. Kurang dari 100. Kurang dari 100. Nah, tinggal di print deh. Titik duanya jangan lupa. Oh ya, Terakhir, for a hundred else. points and above, Pakai masih else. pakai alif aja. Elif. 100 points and above ya. Berarti enggak, ini beda. Skor lebih gede dari sama dengan 100. Skor lebih gede sama dengan. Dah, tinggal titik dua print yang ini ya. Nah, ini udah nih, udah ada fungsinya nih. Rais, berarti tinggal Oke. suruh apa lagi? Em, input. Input ya, berarti skor sama dengan int input gitu. Terus Panggil fungsinya ya. oke. Pakai for I. Nggak usah, dia sekali jadi. Discount for. Nah, oke. Kamu tinggal checklist typo ya. Ini di count. Bukan, Oh iya. typo. This. Hmm, tuh dapat 20% diskon ya, karena lebih dari 100. Ada pertanyaan dulu? Oke.
Nggak ada, Mister. Rais, oke, kita lanjut. Hmm, bentar. Nah, ini dia. Kita lanjut. Jadi, ada jenis tipe fungsi yang berikutnya ya. Jadi, fungsi yang berikutnya adalah ini pakai yang namanya counter. Kamu pengen ngitung rata-rata. Masih ingat nggak rumus rata-rata, Rais? Apa? Rumus rata-rata itu apa? Ini rata-ratanya berapa? 3. Tiga, ya betul. Ya, kita hitung semuanya, dibagi ada berapa bilang. Nah, Hmm. sama ya, konsepnya masih sama. Ntar kamu tinggal bikin aja, di dalamnya bisa ada looping. Ntar tinggal kita tambah sama dengan. Ntar tinggal kita panggil aja si fungsinya. Ya. Nah, kita mau cobain dari fungsi yang sebelum ini ya, mau ngitung rata-rata ini, kita simpan ke dalam variabel average sama dengan sama bagi total. Hmm. Terus kita mau panggil nih variabelnya di luar fungsi. Bisa nggak? Bisa. Jeng jeng. Nggak bisa ya, Nggak jadinya bisa. average is not defined. Karena dia di luar fungsinya nih. Dia cuma ada di dalam fungsi doang. Atau lokal variabel. Ya, Oke. jadi ada yang namanya lokal variabel. Pokoknya apapun yang di dalam fungsi, ya, itu adalah lokal. Luarnya itu global. Yang sejajar sama fungsinya itu global. Oke? Gimana cara kita bikin yang lokal jadi global? Pakai return. Jadi dari variabel yang tadi yang lokal, kita bisa panggil dia jadi global. Ntar kamu bisa panggil nih ke dalam apa? Panggil fungsi ke dalam apa? Panggil variabel di luar fungsinya. Ya, Oke. kita. Ya, Jadi ada pertanyaan dulu? nggak ada, Mister. Nggak ada ya? Sip. Nah, ya contohnya gimana? Contohnya si Audrey ini ya. Audrey nilainya 211. Oh, dia ranking ini ya, 200 lebih dari 200 dapat ranking satu. Ya. Nah, berarti dari Rais kamu tinggal buat kayak yang tadi, ya. Kita buat yang kayak tadi persis ya. Ntar kita bikin Hmm. aja. Bedanya kan tadi kita print ya. Ntar kita simpan dalam variabel, kamu return. Ya, jadi pas kamu panggil fungsinya, yang disimpan itu yang di return atau resultnya, gitu ya. Oke? Oke. Ada pertanyaan dulu, Rais? Nggak ada, Mister. Oke, tolong share screen, kita coba praktekin. Klik kembali. Nah, nomor 2, yes. Oh, nih. Yakin? Eh, Enggak, itu bisa jalan kok. Coba kamu lihat gambarnya. Lihat dengan baik-baik. Yakin? hmm, Lihat gambarnya, lihat gambarnya. Coba lihat lagi gambarnya. Nah, ini kan nih, label itu sama dengan the student is enrolled. berarti ini. Ah, iya. Oke. Lanjut.
Sudah? Sudah? Nah, berarti lihat baris satu apa yang salah? Apa yang kurang? Dah. Udah, betul. Terus baris 4 ya. Baris 4 apa yang salah? Hmm, kayak input? Ya bukan. Enggak, ya kalau else itu harus dijejer sama if ya. Oh, oke. Dihapus spasinya ya. Terus ini baris 10. Lihat template-nya kayak gimana? Skor. Skor. Oh, udah. Ya, iya udah. Coba. Nah, masukin namanya berarti 4 kali ya. Nah, tuh, dia nggak lolos. Nah, dia lolos ya admitted. Terus, karena kamu 4 kali, jadi harus 4 nama ya. Oh, Sip. Ada pertanyaan dulu nggak? nggak ada, Mister. Lanjut. Oke. Udah dibaca? Dah? Nah, jadi kita pengen ngapain? Rekomendasiin kursus ya. Ya. Nah, sip. Berarti tinggal dibuat kayak di gambar. Fungsinya udah beres tuh. Kita buat dulu kayak di gambar. Suruh apa itu? Yang pertama, Input. input. Betul, di baris baris 11 ya. Hmm, Hmm. INT input ya, jangan int lupa. ya. Hmm. Tinggal Oh, ketik number of students. Tanda petik. oh iya. Terus function ya. Terus Tambahin looping ya. function. Nah, ini Looping. baru ada looping. Ah, iya. Hmm. Kok gitu? Bukan for in range student ya. Oke, student Di ya. looping dulu ada berapa orang? Kurungin. Student. Terus? Baru function ya. Enggak, lihat gambar. Iya, ntar sih. Ada apa lagi tuh? Print lagi. Print. Input. Input. Nah, wish sama dengan input. Bikin kayak di gambar.
Heeh. Nah, baru panggil fungsinya ya. Udah, Mister. Tinggal print rekomennya. Oh. Hmm. Jangan lupa ini simpan dalam variabel ya. Apa ya? Panggil fungsinya simpan dalam variabel. Caranya? Berarti course sama dengan. Course. Nah, dah. Oh, udah. Oke. Sip, tinggal di print recommended. Typo. Recommended. Oh, udah bener. Titik dua. Nah, panggil sih course-nya yang apa? Course yang dia dapat apa ya? Berarti panggil course gitu. Iya, koma course berarti. Itu kalau di dalam Ya, string dia jadi teks ya. Enggak gitu. Sip. Oke, terus belum beres. Lihat ada yang terakhir nih. When apa? printing. Coba dibaca. Menurut kamu gimana cara coding Python-nya? Pernafasan halang. Oh, berarti em, return. Apa? Pakai yang tadi itu kan. Yang Bukan, return. bukan. Return. Return udah. Ini ada katanya nah. Iya. If they. Berarti If. kasih if ya. Ini di enter dulu. Di dalam loopingnya ya. Kasih tab. Oh, Nah, ini kasih. hapus saja. Sip. Tab. Nah, If. if apa? If. Course. Hmm. Course. Sama dengan astronomi. Ini typo ya. Sama Hmm. dengannya dua. Course. Astronominya kasih tanda petik. Astronomi. Hmm. Tinggal titik dua. Apa yang dia dapat? Di print ya. Warning. Classes are held at night. Hmm. Eh, Dah, coba checklist. Kalau sains astronomi ya. Kalau misalnya apa tuh? Comics, sports, oh, ya, gitu. hmm, apa lagi ini? Oh, ya. Sip. Ada pertanyaan Eh, dulu? nggak ada, Mister. Lanjut, nomor 5. Nah, ini buat dari fungsinya dulu. Ini sama kayak nomor 3. Coba lihat nomor 3. Ya, kalau udah dibaca, sama persis kayak nomor 3. Hmm. Dia mau nyeleksi apakah dia lolos atau enggak. Oke. Uh,
Oh, berarti bikin persis kayak nomor 3, Mister. Iya, kita bikin aja nama fungsinya iscam gitu ya. Agak beda Scan. sih, cuman pakai return ya. Jadi untuk fungsinya dulu berarti Or, kayak gini dia nanti. Kita pakai return. is, hmm, is scan. Nah, baru deh dibuat kayak di gambar ya. Program utamanya. F-nya kapital ya. Hmm? Kenapa, kenapa? F-nya Langsung kapital. kapital. Baru bikin inputnya. Mm-mm. In, Dihapus pastinya, ingat jangan di dalam fungsinya ya. oke, int, Simpan dalam variabel juga, jangan lupa. oke, student. Hmm. Kasih tanda petik. Iya. Hmm. Mm-mm. Tinggal kita looping ya. Okay. For I. Hmm. Content. Um, terus. Berarti Berarti input. input lagi, betul. Itu si nilainya ya. Input. Enter grade. Ada yang kurang nggak? Pakai int. Terus ada yang kurang lagi? Um, uh, apa? Dari V, V. VA. Variabel, oh ya. Hmm. Kalau nggak kita simpen, nanti nggak bisa kita panggil. Jadi input itu ya udah, cuma Hmm. sekali doang. Oke, oke. Ini spasinya, ah ya udah, benar, benar. Ini lihat merah tuh.
Mm-mm. Terus Oke. Berarti if lagi. if lagi kan udah ada. Oh ya udah ya. Berarti Berarti oh, panggil itunya. panggil fungsinya. Hmm. Simpan dalam. Variabel. Mm-mm. Oke lagi. Apa gitu. Terus grade. Terus hmm, Berarti print. print ya. Print admitted dia lolos atau enggak gitu. Admitted titik dua panggil si variabel skornya. Dua variabel. Oke, oke, oke. Hmm. Nah, yes benar. Terus itu tadi kalau benar if ya. Jadi kalau misalnya tuh Ini if for ya. student not admitted books for extracurricular reading must be printed. Berarti if ya score sama dengan false kita print ini ya Sama dengan apa? false. False. Oke. Hmm. Oke. Print. Hmm. Hmm. Oke. Udah benar. Baca checklist. Hmm. Dia nggak lolos ya. Nah, Dia juga nggak lolos. Oke. Sip. Ada pertanyaan dulu, Rais. ada Mister. Lanjut. Di Dilihat dulu gambarnya, coba. Mm-mm. Nah, lihat mana duluan yang dipanggil ya. Nih, set cell, set cell. Oke. Berarti total 2144. Kita masukin 2144 di sini. Ya. Dua satu empat Ya, empat lebih gede dari 1000 nggak? lebih. Berarti true atau Eh, false? 5% diskon assign. Berarti true ya. Oke. Nah, terus kalau 1000 lebih Juga. gede dari 1000 nggak? Oh, enggak. Berarti, No discount available. ah, Seperti ini. iya. Oke. Lanjut. Ini lebih gampang lagi malah. Ini kayak yang tadi ya. Masih kayak yang tadi. Kita bikin dulu fungsinya, coba. Kita return ya. Lebih ringkas ini. Eh,
Em, Kayak tadi, Berarti kayak, kayak nomor 4. berarti kasih If. 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 Hmm, kayak gini ya. Udah. Is. Oh iya. Bentar. Bingung ya. Nah, terus tinggal Bikin variabelnya kan? program utamanya, betul ya. Kita suruh input, habis itu tinggal kita panggil si fungsinya, ya. For. Dah, coba checklist. Sama Oke. dengan ya. Nah, mantap. Ada pertanyaan dulu, Rais? Nggak ada user. Jadi ini ya, pokoknya kita mau bikin fungsi, ntar ada yang namanya return, dicek nanti apakah dia itu mana ya. Yang returnnya itu bisa kita simpan dalam variabel luar fungsinya. Ya, Oke, oke. def itu singkatan dari define. Oke, jadi nanti butuh nama fungsinya ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Belum ada. So, kelas di pagi hari ini kita cukupkan. And bye-bye. Rais, Ya. happy weekend, bye. Makasih, Mister. Bye.